Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau share tips dan juga trik di HP Vivo Y12s. Atau mungkin tips dan trik ini juga bisa digunakan di HP Vivo lainnya. Jadi bagi yang baru beli HP Vivo, pastikan tonton video ini sampai selesai karena ada banyak banget tips dan juga trik menarik dari saya. Oke, tips yang pertama, melegakan memori. Nah, kita legakan memorinya, terutama Y12s ini kan cuma 32 GB ya. Nah, cara melegakannya adalah hapus bloatware bawaan ketika pertama beli HP Vivo ini. Banyak banget nih bloatware-bloatwarenya. Oke, sekarang kita hapus ini snack video. Bagi teman-teman yang nggak suka dengan aplikasi ini, kalau nggak suka ya kita hapus aja. Bagi teman-teman yang pengen cepat, silahkan cek aja kolom deskripsi. Di situ akan saya masukkan list bloatware yang aman untuk di-uninstall. Oke, setelah menghapus banyak bloatware bawaan, sekarang menjadi yang digunakan jadi 14,66. Sebelumnya udah terpakai 16 GB. Lumayan ya, jadi lebih lega lagi sedikit. Tips yang kedua, menarik notifikasi dari layar. Menurut saya ini agak ribet ya. Kalau narik notifikasi itu harus langsung dari atas ini. Nah, untuk lebih memudahkan kita tarik notifikasi dari sini aja atau dari layar bagian manapun. Caranya adalah klik bagian layar, kemudian setelan layar utama. Di sini geser ke bawah di layar beranda, kemudian ganti ke pusat notifikasi. Gak usah ribet-ribet lagi narik dari atas, tapi langsung aja dari sini tinggal diusap. Tips yang ketiga, nonaktifkan berita-berita gak jelas dari browser. Nah, seperti ini banyak banget berita-berita tiba-tiba muncul aja ya di notifikasi. Daripada pabala tak bala tepara ruguh, kita hapus aja. Caranya adalah kita geser sampai keluar icon pengaturan, kemudian klik pengaturan ini. Kemudian di sini klik lagi icon pengaturannya dan cari push. Nah, yang push ini kan satu notifikasi per hari paling sedikit. Kita nonaktifkan. Kita juga bisa menonaktifkan yang lainnya seperti notifikasi upgrade, notifikasi Facebook. Kalau kita punya aplikasi ngapain ya kita mau mendapatkan notifikasi lagi dari browser. Atau selesai mengunduh, ini bisa dinonaktifkan semuanya kalau memang nggak mau benar-benar diganggu. Silahkan sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Yang pasti untuk push ini kita nonaktifkan aja karena ini sangat mengganggu. Tips yang keempat, full screen display. Kita gak bakal gunain lagi tombol yang bawah ini. Kemudian scroll ke bawah sampai ke sistem, buka bagian sistem. Di sini cari navigasi sistem, 3 tombol. Ganti dari 3 tombol ke navigasi gestur. Ya, maka akan hilang ya tombol navigasi yang di bawah, diganti dengan gestur. Cara untuk kembali kita geser dari kanan atau dari kiri. Kemudian untuk kembali ke home screen kita langsung swipe dari bawah. Bagaimana untuk cara masuk ke recent apps? Dari bawah tarik kemudian tahan. Masuk ke recent apps. Tips yang kelima, dark mode atau mode malam. Masuk ke pengaturan. Kemudian buka tampilan dan kecerahan. Di sini aktifkan tema gelap. Ya, maka otomatis HP-nya akan berubah ke mode malam. Di sini untuk mode malamnya kita bisa atur untuk selalu hidup atau kita jadwalkan hanya hidup malam hari ketika matahari terbenam sampai matahari terbit. Tips yang keenam adalah easy touch. Masuk ke pengaturan, kemudian buka pintasan dan aksesibilitas. Kemudian pilih sentuhan mudah. Kemudian aktifkan, maka akan keluar touch seperti ini yang mirip dengan yang ada di iPhone. Ini seperti asisten. Di sini banyak yang bisa kita lakukan. Ini dia menu-menunya. Kalau kurang puas, kita bisa mengcustom apa aja yang mau ditambahkan. Tips yang selanjutnya adalah screenshot. Masuk ke pengaturan, kemudian pilih pintasan dan aksesibilitas, kemudian pilih as capture. Di sini kita bisa meng-screenshot dengan 3 jari di swipe atau dengan cara tombol volume bawah dan power secara bersamaan. Kalau kita ingin menangkap layar panjang, seperti misalnya ingin screenshot halaman Instagram,
Setelah kita screenshot, klik aja tangkapan layar panjang. Nanti akan otomatis men-screenshot bagian layar sampai ke bawah. Tips yang selanjutnya, kunci aplikasi. Masuk ke pengaturan, kemudian pilih keamanan. Kemudian scroll ke bawah dan pilih privasi dan enkripsi aplikasi. Silakan di sini atur kata sandinya. Kemudian klik enkripsi aplikasi dan silakan pilih aplikasi apa aja yang mau dienkripsi. Contoh di sini galeri. Sekarang kita coba buka galeri. Maka akan dimintai PIN. Tips yang selanjutnya adalah split screen atau membagi layar menjadi dua aplikasi. Masuk ke recent apps, kemudian klik bagian atas ini. Kemudian klik layar terpisah. Kemudian tinggal klik lagi satu aplikasi yang mau kita pakai bersamaan. Di sini saya buka YouTube dan juga browser. YouTube-nya juga jalan. Kemudian ini juga browser kita jalan juga. Untuk keluar dari split screen tinggal tarik aja bagian tengahnya. Kalau kita mau ke YouTube, kalau kita mau ke browser, tarik ke atas berarti nanti YouTube yang akan tertutup. Atau kita juga bisa langsung masuk ke split screen dengan cara seperti ini. Di swipe ya dengan 3 jari dari bawah ke atas. Kemudian pilih lagi aplikasi lain yang mau kita buka secara bersamaan. Tips yang selanjutnya, quick action. Seperti biasa kita masuk ke pengaturan, kemudian pintasan dan aksesibilitas, kemudian pilih tindakan cepat. Di sini ada banyak pilihan untuk quick actionnya, bisa hidupkan atau matikan center, kemudian rekam audio, buka kamera, buka Facebook, dan buka aplikasi. Silahkan pilih aja sesuai kebutuhan mana yang mau kita pakai di quick action ini. Contohnya seperti ini, saya menghidupkan dan matikan center. Di dalam keadaan layar mati, silahkan tekan dan tahan aja tombol volume bawah. Ya, senternya langsung nyala. Tekan dan tahan lagi untuk menonaktifkannya kembali. Tips yang selanjutnya, menampilkan presentasi baterai. Seperti biasa, masuk ke pengaturan, kemudian pilih baterai, kemudian aktifkan presentasi baterai. Maka akan muncul di bagian atas berapa persen baterai yang tersisa. Tips yang terakhir adalah gerakan cerdas. Seperti biasa masuk ke pengaturan, kemudian pilih pintasan dan aksesibilitas, pilih gerakan cerdas. Di sini layar pintar hidup, kita aktifkan, naikkan untuk membangunkan, kemudian ketuk 2 kali untuk menyalakan. Nyala. Nyala. Kemudian membangunkan pintar. Dalam keadaan layar mati, buat huruf C, maka akan langsung masuk ke dial pad. Atau geser dari bawah ke atas untuk masuk ke kamera. Intinya hafalkan aja kode-kode yang ada di sini. Kemudian satu lagi panggilan cerdas. Yang pertama ada panggilan cerdas. Kita tinggal dekatkan aja HP ke arah telinga, maka akan otomatis memanggil kontak yang sedang ada. Kemudian jawab cerdas. Ini berarti ketika ada panggilan masuk, letakkan telepon di dekat telinga Anda untuk secara otomatis menerima panggilan tersebut. Jadi kalau ada telepon, ya udah langsung deketin aja ke telinga kalau mau diangkat atau diterima. Kemudian bisukan cerdas. Kalau lagi ada telepon bising, tinggal tutupi aja bagian atasnya, maka akan otomatis bisu. Oke, itu dia 11 tips dan juga trik yang bisa saya share di Vivo Y12s. Bagi teman-teman yang punya HP Vivo lain, bisa dicoba fitur ini. Karena mungkin sama aja ya, selama sama-sama menggunakan FunTouch OS 11. Kemudian kalau ada tips dan trik yang terlewat, boleh nih sharing aja di kolom komentar. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.